warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sandir Malasari dengan NIM 220305501006. Kelas A Gizi 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur proses asuhan gizi terstandar. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu nih, apa sih itu proses asuhan gizi terstandar? Jadi, proses asuhan gizi terstandar adalah metode pemecahan masalah yang sistematis di mana dietitian akan menggunakan cara berpikir kritisnya dalam membuat keputusan untuk menangani berbagai masalah gizi sehingga memberikan asuhan gizi yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi. Nah, pada alur proses asuhan gizi terstandar ini mempunyai 6 langkah. Nah, langkah yang pertama adalah membangun dasar-dasar konseling. Nah, pada langkah ini terjadi proses pengenalan seperti membangun komunikasi dengan klien atau membangun hubungan dengan klien yang dilakukan agar selama proses konseling berjalan, klien dapat terbuka dengan konselor. Masuk. Dulu. Iya, Kak. Nah, kalau begitu saya boleh tanya dari kakak dulu ya. Boleh, Kak. Kalau boleh tahu kakak namanya siapa? Nama saya Sukma, Kak. Umurnya berapa? Umurnya sekarang itu 20 tahun. Kalau boleh tahu kakak ini kerjanya apa sih? Saya belum kerja, Kak. Saya sekarang ini sebagai mahasiswa jurusan jurnalistik semester 5. Sebelumnya saya ingin memberitahu terlebih dahulu mengenai tujuan dilakukannya konseling ini ya Kak. Jadi tujuannya adalah untuk membantu kakak dalam proses perbaikan perilaku buruk menjadi baik terkait gizi. Nah, dengan tujuan akhir memperoleh status gizi dan kesehatan yang lebih baik. Ya, jadi bagaimana Kak? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Kak. Kan gini, kemarin kan saya ke rumah sakit. Nah, kemudian hari-hari sebelumnya itu saya jarang dan biasanya juga tidak makan. Dan setelah saya ke rumah sakit, dokter menganalisis bahwasanya saya ini saya ini diagnosis punya penyakit MA, dan akhirnya dokter suruh saya ke sini untuk konsultasi kepada kakak. Langkah yang kedua adalah menggali informasi. Nah, pada langkah ini konselor akan mengumpulkan data dan fakta menggunakan asesmen atau pengkajian gizi, menggunakan data antropometri, biokimia, klinis dan fisik, riwayat makan, serta personal. Nah, tujuan langkah ini adalah mengumpulkan informasi untuk melakukan identifikasi masalah gizi dan apakah ada faktor penyebab lain selain masalah gizi. Saya mau tanya dulu berapa berat badan kakak dan tinggi badan kakak? Ya, jadi kemarin saya terakhir cek berat badan itu di rumah sakit. Berat badan saya itu 45 kg, kemudian tinggi badan saya itu 148 cm. Nah, jadi kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat kakak ini melakukan pemeriksaan kesehatan ini? Nah, jadi kenapa saya kesini itu karena saya itu sering merasakan sakit perut bagian ulu hati, dan kemudian Kak, saya itu biasa atau sering muntah. Terus apakah ada keluhan-keluhan lain yang dirasakan? Mungkin itu saja, Kak. Ya, kalau boleh tahu, saya boleh tahu kakak itu pola makannya di mana sih? Seperti misalnya kakak ini makan berapa kali dan kakak makannya apa? Boleh diceritakan Kak? Nah, jadi inilah permasalahannya, Kak. Saya itu sering skip yang namanya sarapan. Kemudian berapa kali saya makan dalam sehari itu cuma 2 kali, yaitu pada jam 11 siang dan pada jam 7 malam, Kak. Boleh tahu Kak, biasanya kakak ini suka mengonsumsi apa ya? Nah, ini juga Kak yang jadi permasalahannya. Saya itu suka sekali mengkonsumsi makanan yang pedas. Kemudian saya itu juga jarang makan. Kemudian saya tidak terlalu sering mengkonsumsi yang namanya buah dan sayur. Kalau aktivitas sehari-hari Kak bagaimana? Ya, seperti biasa ya. Kalau
aktivitas, saya itu hanya sering menyapu di rumah. Bersih ya? Iya, bersih-bersih Kak. Bersih. Terus apakah kakak sering berolahraga? Ya, biasa, bukan biasa sih Kak, tapi jarang, 1 kali lah dalam 1 minggu itu. Ya kalau boleh tahu lagi kak, waktu tidurnya sehari-hari kak itu dari jam berapa sampai jam berapa ya? Nah, ini juga Kak yang jadi permasalahan. Setelah telat makan, saya itu juga sering begadang. Nah, jam tidur saya itu biasa jam 11, bahkan jam 12 ke atas. Mahasiswa ya kerja tugas. Iyalah Kak, banyak sekali kegiatan. Langkah yang ketiga adalah menegakkan diagnosa. Nah, pada langkah ini, konselor akan melakukan identifikasi masalah, penyebab, dan tanda atau gejala yang disimpulkan dari uraian hasil pengkajian gizi. Baik kak, setelah kita berbincang-bincang, saya melakukan pengumpulan data terkait riwayat makan kakak, pola makan kakak seperti apa. Nah di sini terlebih dulu saya ingin menjelaskan terkait data-data yang telah kakak berikan. Nah jadi di sini antropometri kakak dari tinggi badan dan berat badan kakak itu masih termasuk dalam kategori normal, di mana tinggi badan kakak itu 148 ya tadi, ya, dan berat badannya 45 kg, sehingga menghasilkan indeks massa tubuh kakak itu 20,5 dan termasuk dalam kategori normal. Nah, jadi dari cerita kakak yang saya bisa simpulkan bahwa kakak itu kurang terpapar informasi mengenai makanan dan zat gizi sehingga pola makan kakak itu tidak teratur. Nah, hal ini ditandai dengan kakak yang suka nge-skip yang namanya sarapan, suka makan makanan yang pedas, dan lainnya mengonsumsi buah dan sayur. Nah, kakak ini diagnosis penyakit MA oleh dokter ya karena pola makan dan keseharian kakak yang buruk. Nah, secara alami lambung itu akan terus-menerus bekerja untuk menghasilkan asam lambung. Nah, apabila kakak tidak menjaga pola makan kakak, maka dapat meningkatkan proses asam lambung di dalam tubuh kakak. Nah, asam lambung berbahaya kan. Yang seharusnya harus mencerna makanan, tapi dikarenakan kakak tidak mengonsumsi makanan, akhirnya asam lambung itu akan menyebabkan iritasi pada mukosa lambung, ya sehingga menimbulkan rasa nyeri seperti yang dirasakan kakak, seperti nyeri ulu hati dan biasa dirasakan juga muntah kan? Iya, Nah, MA memang tidak akan berbahaya, namun jika MA berubah menjadi MA kronis maka dapat menimbulkan komplikasi hingga mengancam nyawa. Jadi kakak harus mencegah MA yang diderita oleh kakak. Langkah yang keempat adalah intervensi gizi. Nah, pada langkah ini terdapat dua bagian. Bagian yang pertama adalah memilih rencana. Nah, di sini konselor akan bekerja sama dengan klien untuk memilih alternatif solusi dari permasalahannya. Nah, yang dapat diimplementasikan. Nah, poin yang kedua adalah memperoleh komitmen. Nah, komitmen ini untuk melaksanakan alternatif solusi yang telah dipilih oleh klien serta rencana yang realistis dan dapat diterapkan. Jadi ada beberapa alternatif solusi yang bisa kakak pilih. Nah, yang pertama itu pada mengatur pola makan kakak. Nah, dimana harus membiasakan yang namanya sarapan, walaupun cuma sedikit makanan yang masuk, yang penting ada makanan yang masuk dalam tubuh kakak. Nah, kemudian mengurangi konsumsi makanan-makanan pedas. Nah, dan harus membiasakan untuk mengonsumsi buah dan sayuran. Kemudian kakak juga harus menghindari konsumsi kopi. Kakak suka kopi? Iya. Ya, harus menghindari yang namanya kopi. Baik, ya. Kak. Kemudian harus menghindari minuman yang bersoda. Nah, kemudian ada alternatif lainnya. Yang pertama alternatif lainnya yaitu mengenai aktivitas fisik. Nah, dari cerita kakak, tadi kan kakak sudah mempunyai kebiasaan beraktivitas yaitu membersih-bersih rumah kan. Nah, itu sudah bagus, tetapi kakak juga itu harus berolahraga sesekali seperti kayak stretching atau jogging, karena anjuran dari WHO itu untuk aktivitas fisik itu 3-5 kali per minggu dengan durasi 30-50 menit. Maksudnya gini, totalnya dalam 1 minggu itu 150 menit. Nah, itu bisa dibagi-bagi dalam 3 kali per minggu ataupun 5 kali per minggu. Nah, jadi dari alternatif solusi yang sudah saya sampaikan, kira-kira yang paling bisa kakak jalani terlebih dahulu dan tidak merasa keberatan itu apa ya kak?
Ya, sebelumnya terima kasih ya Kak atas informasi yang sebelumnya saya tidak tahu menjadi tahu. Jadi langkah yang awal yang akan saya terapkan itu tentunya saya akan tidak men-skip yang namanya sarapan pagi. Kemudian saya akan mengurangi mengkonsumsi yang namanya makanan pedas. Iya. Oke, baik. Berarti untuk pertemuan konseling pertama kita ini, kakak ingin berkomitmen untuk melakukan sarapan pagi dan mengurangi mengonsumsi makanan yang pedas. Ya, Kak. Langkah yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring evaluasi adalah tahap terakhir atau langkah terakhir dan untuk melakukan penilaian terhadap perkembangan klien. Nah, tahap ini dilakukan untuk melihat respon klien terhadap intervensi. Saya catat dulu ya Kak sebagai komitmen kakak di pertemuan pertama di konseling ini ya Kak. Nanti kita lihat evaluasi selama 1 bulan melalui lembaran yang saya akan berikan ini. Nanti gimana nih, apakah sudah berjalan atau belum? Nanti kita bicarakan di pertemuan selanjutnya ya Kak. Baik Kak. Langkah yang keenam atau langkah yang terakhir adalah mengakhiri konseling atau terminasi. Mengakhiri konseling dilakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat penutup yang menandakan bahwa proses konseling telah selesai. Tahap ini menunjukkan bahwa proses konseling telah selesai dilaksanakan. Baik Kak, ini saya berikan buku kontrolnya yang di sini saya sudah catat beberapa hal yang harus kakak lakukan. Nah, dan sebelumnya itu apakah kakak punya pertanyaan Ya, atau bagaimana? mungkin sudah cukup jelas ya Kak. Oke, baik, semoga nanti kakak dapat menjaga pola makan kakak seperti yang sudah saya sampaikan ya. Dan jika ada kesulitan kakak bisa menghubungi saya. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih. Itu saja pembahasan saya mengenai alur proses asuhan gizi terstandar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.